sentuhan yang mengubah aib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah kisah tentang Allah yang turun tangan menyentuh manusia. Tapi yang luar biasa dari cerita Natal, tahukah saudara, Tuhan tidak menyentuh yang sempurna. Justru Tuhan menyentuh yang dianggap najis. Dia menyentuh yang dianggap aib. Dan dari sentuhan itu lahirlah penebusan. Saudara, Matius 1 tidak dimulai dengan malaikat, tidak dengan gembala-gembala yang biasa di hari Natal, bahkan belum dengan palungan. Saudara, tahukah Anda yang paling unik dari kitab Matius dimulai dengan daftar nama yang kadang buat kita ngantuk, yaitu silsilah Tuhan kita ketika dia jadi manusia, silsilah Yesus Kristus. Saudara, kalau kita baca dengan hati yang terbuka, saudara, disinilah kasih Allah terungkap. Kita akan menemukan bahwa di balik deretan nama yang terlihat biasa, tersembunyi rahmat yang luar biasa. Karena di tengah daftar panjang para pria, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, tiba-tiba muncul 5 nama perempuan. Dan semua nama itu bukan perempuan sempurna, melainkan perempuan dengan luka, dengan aib dan masa lalu. Saudara, ada Tamar, perempuan yang menyamar sebagai pelacur demi menuntut keadilan. Ada Rahab, pelacur Yeriko yang menyelamatkan pengintai Israel. Ada Ruth, perempuan asing dari Moab. Ada Batseba yang disebut hanya sebagai istri Uria karena kisah kelamnya dengan Daud. Dan ada Maria, gadis muda yang mengandung tanpa suami, dianggap ternoda oleh masyarakat. Silsilah Mesias penuh dengan nama-nama yang seharusnya disembunyikan. Namun justru di sanalah Tuhan menunjukkan kemuliaannya, saudara. Tuhan tidak datang untuk menyingkirkan aib kita, tetapi menyentuhnya dan dari situ melahirkan kemuliaannya. Ketika Tuhan menyentuh aib kita, Tuhan tidak malu dengan kisah hidup kita. Dia tidak menjauh dari bagian hidup yang paling ingin kita sembunyikan. Justru dia mendekat, menyentuh, dan menjadikannya palungan kasih karunia. Saudara, ada 3 cara Tuhan menyentuh aib dan menenun rahmatnya dalam silsilah Mesias. Pesan yang pertama dari kisah ini, sentuhan Tuhan atas aib penolakan. Tuhan menjadikan yang ditolak menjadi sumber pemulihan. Tamar, kisahnya di Kejadian 38. 2 kali menjadi janda. Dijadikan sesuatu tapi dikhianati, disia-siakan, disepelekan, dianggap najis, hampir dibakar karena disalahpahami. Tapi Allah menolak membiarkan kisahnya berakhir di sana. Dari rahim Tamar lahirlah Peres, leluhur Daud dan Yesus Kristus. Allah menyentuh aib penolakan dan menenunnya menjadi awal silsilah penebusan. Saudara, berapa banyak dari kita yang pernah ditolak, disalahpahami, dilupakan, tapi Tuhan berkata, aku masih bisa memakai itu. Tamar mengajarkan luka bisa menjadi rahim bagi rencana Allah. Saudara, di Jepang ada seni yang bernama kintsugi. Bejana retak diperbaiki dengan emas cair yang mahal. Retakan itu tidak disembunyikan, tapi justru dibiarkan terlihat karena disitulah seninya, karena disitulah keindahannya. Begitu pula Tuhan, saudara. Dia tidak menghapus aib kita, retakan kita, tapi dia mengisinya dengan tinta emas rahmat kasih karunia-Nya. Tahukah saudara, di tangan Tuhan, retakan itu bukan cacat, itu tempat rahmatnya mengalir. Kalau engkau pernah ditolak manusia, jangan menyerah. Karena mungkin seperti Tamar, Tuhan sedang menulis garis pertama dari silsilah anugerah di aibmu. Saudara, yang kedua, sentuhan Tuhan atas aib masa lalu. Tuhan mengubah luka lama menjadi iman yang menyelamatkan. Tuhan mengubah luka lama menjadi iman yang menyelamatkan. Kisah dari Rahab dan Ruth. Rahab di Yosua 2, Ruth ada kitab pasal
1-4 kitab Rut. Rahab dikenal sebagai pelacur di Yeriko, bayangkan. Nenek moyang Kristus pelacur. Namun ketika Rahab mendengar tentang Allah Israel, dia berkata, "Aku tahu Allahmu adalah Allah yang hidup, yang menggantung tali merah di jendela, tanda iman dan perlindungan." Darilah Rahab lahirlah Boas. Boas menikah dengan Rut, perempuan Moab yang juga punya masa lalu kelam dan kehilangan. Saudara, 2 perempuan asing, 2 kisah duka. Tapi ketika Tuhan menyentuh aib mereka, lahirlah silsilah kasih karunia. Rahab dan Rut menjadi leluhur Daud dan akhirnya leluhur Kristus. Saudara, tali merah Rahab di jendelanya itu seperti benang kasih karunia yang menembus masa lalu berdarah menuju masa depan kudus. Kasih karunia tidak menghapus masa lalu, tapi menenunnya menjadi jalan bagi penebusan. Ada hal-hal yang kita harap bisa dihapus dari sejarah hidup kita, tetapi justru itulah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang lain. Jangan malu dengan masa lalumu. Ketika Tuhan menyentuh masa lalu kita, masa lalu bukan lagi aib, tapi ini altar kesaksian. Saudara, yang ketiga dari kisah ini, Tuhan ingin menyatakan sentuhan Tuhan atas setiap aib moral kita. Tuhan menebus yang ternoda menjadi tempat lahirnya kemuliaan. Tuhan menebus yang ternoda menjadi tempat lahirnya kemuliaan. Saudara, Tuhan kisah dari Batseba dan Maria. Batseba di 2 Samuel 11. Maria jelas kisahnya di Matius 1, khususnya ayat 18-25. Batseba hanya disebut sebagai istri Uria. Ini untuk mengingatkan dosa Daud dan Batseba itu nyata. Ada darah yang tidak bersalah mengalir, yaitu Uria. Namun Tuhan tidak menghapus namanya dari sejarah. Dari rahim yang pernah ternoda itu, lahirlah Salomo, raja yang penuh hikmat dan pemulihan. Maria, siapa dia? Gadis muda yang mengandung sebelum menikah. Dianggap memalukan oleh banyak orang. Tapi Tuhan berkata, yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus, dari rahim yang dituduh dan disalahpahami, tetapi taat pada Kristus, berani ambil resiko, maka lahirlah Sang Kudus, Yesus Kristus. Saudara, ini seperti lilin yang terbakar, tampak rusak karena api, tapi justru karena terbakarlah ia memancarkan cahaya. Begitu juga kasih karunia bekerja melalui yang hancur. Apa yang dulu menjadi aibmu, ketika itu disentuh oleh kasih karunia, itu akan menjadi altar kemuliaan. Batseba menjadi ibu raja, Maria menjadi ibu sang raja. Tuhan bisa memakai hidupmu yang paling kelam, asalkan engkau mengizinkannya, menyentuhnya. Saudara, sentuhan penebusan. Natal bukan hanya tentang bayi di palungan, tapi tentang Tuhan yang rela masuk ke dalam rahim yang dituduh. Dia tidak menolak debu manusia. Ia menyentuh aib kita dan menjadikannya jalan kemuliaan. Saudara, mungkin saat ini ada bagian dari hidupmu yang masih kau sembunyikan. Bagian yang kau pikir Tuhan tidak mau sentuh. Tapi dengar ini, dialah Tuhan yang lahir dari rahim-rahim yang dianggap tidak layak. Karena kasih karunia tidak takut pada aib, ia justru turun ke sana menyentuhnya dan melahirkannya menjadi kemuliaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami datang membawa luka, rasa malu dan bagian hidup kami yang kami anggap tidak layak. Tapi saat ini kami percaya Engkau tidak menjauh, Engkau justru mendekat, menyentuh kami. Tuhan, sentuh setiap aib yang kami sembunyikan dan jadikan itu jalan bagi kelahiran-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus,
Kami